Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia yang dimulai di tahun 2025 ini. Dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Bismillah. Amin. Hari ini, sahabat Dokter Tifa, saya akan mengajak Anda untuk membahas IKN, medan perang tersembunyi antara kepentingan global dan masa depan Indonesia. IKN bukan sekedar proyek pembangunan kota baru ya teman-teman ya. Ini adalah skenario strategi dalam perang diam-diam, perang tersembunyi antara kekuatan global untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan Indonesia di abad ke-21 dan seterusnya. Apa yang dipertaruhkan di IKN? Indonesia ini negara kunci loh di Indo-Pasifik dengan tiga modal utama yang menjadi incaran kekuatan global. Satu, lokasi geopolitik. Indonesia adalah penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Mengendalikan Indonesia berarti mengontrol jalur perdagangan utama dunia. Dua, sumber daya alam. Indonesia memiliki nikel, batu bara, gas alam, hutan tropis, you name it, yang sangat strategis untuk industri global. Dan nggak habis-habis. Ketiga, populasi dan pasar. Lebih dari 280 juta penduduk, itu pasar besar sekali untuk ekonomi digital dan industri masa depan. Apalagi 70% dari penduduk Indonesia saat ini adalah kaum milenial dan zilenial yang merupakan pasar luar biasa di sisi ekonomi digital dan industri masa depan. Pasar Indonesia adalah pasar dunia. IKN sendiri menjadi titik fokus baru dalam pertarungan untuk mengontrol ketiga elemen ini. Mengapa IKN dibangun? Ini beyond the official narrative ya. Jadi apa namanya anti mainstream ya. Jadi saya mau ngajak Anda itu untuk membahas sesuatu yang beyond the official narrative, narasi-narasi mainstream yang menjadi propaganda-propaganda pemerintah rezim kemarin. Pemerintah Indonesia menyebut pemindahan ibu kota sebagai solusi atas kemacetan, banjir, dan overpopulasi Jakarta. Tapi itu hanya narasi di permukaan aja. Di balik layar ada kepentingan lebih besar yang mengatur skenario pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. IKN itu titik strategis dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menjadi ajang pertarungan real China versus US. IKN adalah proyek untuk membentuk tatanan ekonomi baru yang lebih terkonsentrasi di tangan elit, di tangan GP, global power, dan elit-elit yang nanti akan bersinggungan di IKN. IKN adalah instrumen untuk merestrukturisasi kekuatan politik Indonesia. Jadi IKN itu instrumennya untuk restrukturisasi kekuatan politik di Indonesia. Menjauhkan pusat kekuasaan dari masa di Jawa. Jadi IKN itu sengaja untuk menjauhkan pusat kekuasaan ditaruh di tempat terpencil, masa di Jawa yang 60% dari penduduk Indonesia itu dikucilkan, dijauhkan. Lalu siapa yang bertarung di medan perang IKN ini? Medan perang IKN melibatkan tiga kekuatan utama. China dengan soft power ekonomi dan infrastrukturnya. China melihat IKN sebagai peluang untuk menanamkan dominansi dari sisi ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur di Kalimantan sudah melibatkan perusahaan-perusahaan China. China juga masuk lewat penguasaan industri logistik, sumber daya alam, dan properti di sekitar IKN. Taktik China, investasi masif dalam bentuk pinjaman lunak, perusahaan swasta yang terafiliasi dengan BUMN China, serta proyek-proyek strategis seperti pelabuhan, dan kawasan industri. Sekarang yang kedua, US dan sekutunya. Dominansi digital dan pertahanan. US melihat IKN sebagai benteng pertahanan terhadap ekspansi China di Asia Tenggara. US akan masuk lewat proyek Smart City, keamanan cyber, dan teknologi AI di IKN. Perusahaan seperti Google, Microsoft, Amazon bisa memainkan peran dalam infrastruktur digital IKN. Militer US bisa menempatkan pengaruh lewat kerjasama pertahanan dengan Indonesia yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Terus kekuatan yang ketiga, oligarki domestik atau oligarki lokal. Mereka akan mengalami perebutan kekayaan dan kekuasaan. Oligarki di Indonesia tidak ingin ketinggalan tentu saja kan. Mereka melihat IKN sebagai ladang emas baru. Pengusaha besar sudah membeli lahan di sekitar IKN. Kemudian mereka sudah menanamkan banyak kepentingan di situ. Pemerintah sebenarnya oleh oligarki ini hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan mereka. Seperti yang kita lihat 10 tahun kemarin ya.
Lalu bagaimana nih medan perang IKN akan berkembang? Pertarungan IKN itu terjadi dalam 3 tahapan utama. Timelinenya ya. Satu, tahapan dominansi ekonomi. Itu terjadi mulai dari kemarin 2024 sampai 2030. Artinya apa? Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo akan terjadi dominansi ekonomi terhadap IKN. China akan mempercepat investasi, memastikan bahwa proyek infrastruktur dan properti di IKN dikuasai oleh perusahaan-perusahaan mereka. US akan melawan dengan menawarkan proyek berbasis teknologi dan digitalisasi. Terus oligarki Indonesia akan memastikan bahwa mereka mendapat bagian terbesar dalam proyek ini. Terus, habis itu tahap kedua, penguasaan teknologi dan data akan berlangsung di 2030 sampai 2040, 10 tahun. Siapa yang mengendalikan jaringan komunikasi AI dan sistem digital IKN akan mengontrol kota ini. Jika China menang, maka IKN akan menjadi kota yang terintegrasi dalam ekosistem teknologi China. Jika US menang, maka IKN akan menjadi pusat inovasi berbasis teknologi barat. Itu 10 tahun ya. Kemudian tahap ketiga, kontrol politik dan keamanan. Mulai dari tahun 2040 ke depan. Setelah ekonomi dan teknologi dikuasai, langkah selanjutnya adalah kontrol politik. Pemerintahan DKN akan semakin bergantung pada elit ekonomi yang mengontrol infrastruktur. Siapa yang mengendalikan pemerintahan DKN, dia akan menentukan arah masa depan Indonesia. Lalu apa konsekuensinya bagi masa depan Indonesia? IKN itu bukan hanya tentang pemindahan ibu kota. IKN adalah tentang siapa yang akan mengontrol Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan, mungkin lebih. Skenario satu nih, jika China berhasil menguasai IKN, Indonesia akan semakin terikat dalam sistem ekonomi China. Infrastruktur utama akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan China. Kebijakan ekonomi dan politik Indonesia akan semakin condong ke Beijing. Skenario kedua, jika US dan sekutunya berhasil mengamankan IKN, Indonesia akan menjadi bagian dari aliansi Indo-Pasifik yang didominasi US. Infrastruktur digital dan keamanan akan bergantung pada teknologi US. Indonesia tetap akan memiliki kedaulatan, tetapi dalam batasan yang ditentukan oleh Barat. Dua-duanya nggak enak ya. Ini ada lagi skenario 3. Oligarki lokal akan mendominasi IKN. IKN akan menjadi kota eksklusif yang dikuasai segelintir elit bisnis lokal. Pemerintahan tetap ada, tetapi hanya sebagai boneka yang mengamankan kepentingan ekonomi para oligarki. Masyarakat biasa ya cuma jadi pekerja dan konsumen di sistem ini. Lalu kesimpulannya tuh gimana? Kesimpulannya, sesungguhnya masa depan IKN itu adalah masa depan Indonesia. IKN bukan sekedar kota baru. IKN adalah simbol dari pertarungan global untuk mengendalikan Indonesia. China, US, dan elit lokal semuanya bertarung untuk menguasai masa depan negara ini. Pertarungan ini tidak terjadi secara terbuka, tetapi dalam bentuk penguasaan ekonomi, teknologi, dan politik. Siapa yang menang di IKN? Dia yang akan menentukan arah Indonesia untuk abad ke-21 sampai ke depan. Jadi, pertanyaan terbesar bukan apakah IKA akan berhasil, tetapi siapa yang akan memenangkan pertarungan di balik layar ini. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Bagaimana nasib Indonesia di masa depan? Mengingat kepentingan yang begitu kuat antara GP, Global Power, China, dan US terhadap Indonesia. Apakah mereka masih memerlukan Indonesia sebagai negara? Atau mereka akan memusnahkan Indonesia? Ini penting sekali buat kita untuk dari sekarang memahami situasi ini. Siapa yang akan memenangkan pertarungan di balik layar ini? Indonesia, pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, hanya pemain atau sekedar bidak di papan catur global. Indonesia saat ini berada di pusat pertarungan geopolitik ini dengan adanya IKN. Pertarungan geopolitik terbesar abad 21. Ini bukan lagi soal Perang Dunia Ketiga, ini adalah perang yang sesungguhnya, tetapi berlangsung secara tersembunyi antara China, US, dan global power. Namun pertanyaannya bukan sekedar siapa yang menang, ya, tetapi bagaimana dengan nasib Indonesia. Apakah Indonesia nantinya masih akan ada sebagai negara berdaulat atau hanya menjadi alat dari kekuatan global? Untuk memahami nasib Indonesia, kita melihat 3 kemungkinan skenario utama ya, after IKN ya. Skenario pertama, Indonesia menjadi Singapura raksasa.
Ini global power yang menang. Jadi bukan hanya Jawa yang menjadi Singapura raksasa, tetapi seluruh Indonesia menjadi Singapura raksasa. Ini artinya apa? Global power menang. Yang mengendalikan semuanya menjadi arsitek utamanya itu yang menang. Jika global power yang nanti tentakel-tentakelnya itu menggunakan korporasi transnasional, lembaga keuangan dunia, IMF, World Bank, dan lain-lain, investor-investor besar berhasil mengendalikan IKN dan ekonomi Indonesia, maka Indonesia tidak akan hilang sebagai negara, tetapi akan berubah menjadi perusahaan korporasi yang dikendalikan oleh investor global. Negara masih ada secara administratif, tetapi kebijakan ekonomi, sumber daya alam, dan kedaulatan digital, kedaulatan sekarang kedaulatan digital ya di abad 21, akan dikontrol dari luar. Pemerintah hanya menjadi eksekutor kebijakan yang ditentukan oleh elit finansial dunia di bawah GP. Tanah, air, dan sumber daya akan dimiliki oleh korporasi internasional, rakyat hanya menjadi pekerja dan konsumen. You'll own nothing and you'll be happy, kata mereka. Akan terjadi di tahun 2030. Demikian yang terjadi di Indonesia. IKN akan menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi, tetapi hanya untuk segelintir elit. Pulau Jawa gimana? Pulau Jawa akan dikosongkan perlahan-lahan dengan berbagai cara, seperti tekanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan migrasi paksa. Hasil akhirnya gimana? Indonesia tidak punah secara fisik, tetapi berubah menjadi negara korporasi yang dikendalikan oleh jaringan keuangan global di bawah GP. Skenario yang kedua, Indonesia terpecah belah. China dan US berbagi wilayah dengan sekutu-sekutu mereka. Jika pertarungan China dan US tidak menemukan titik temu, maka Indonesia bisa mengalami fragmentasi politik dan ekonomi. China akan mengendalikan bagian barat dan tengah Indonesia, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa karena kepentingan ekonomi dan sumber daya mereka. US dan sekutunya, termasuk Jepang dan Australia, akan menguasai bagian timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan sebagian Bali untuk mengamankan jalur laut dan kepentingan strategis. Papua bisa dimerdekakan sebagai negara baru di bawah pengaruh Barat. IKN bisa menjadi kota dengan status khusus seperti Hong Kong atau Macau. Pulau Jawa akan tetap menjadi pusat populasi tetapi kehilangan kendali politik atas wilayah lain. Hasil akhirnya, Indonesia secara teknis masih ada, tetapi secara de facto menjadi wilayah-wilayah dengan pengaruh asing yang berbeda. Skenario ketiga nih. Indonesia hilang sebagai negara. Global power, China, US setuju untuk mengerase Indonesia dari peta dunia. Skenario ini terdengar ekstrim ya, tetapi tidak bisa kita kesampingkan sepenuhnya. Global Power, GP, melihat bahwa Indonesia sebagai negara terlalu besar untuk dikontrol sepenuhnya. Dan memang ya, indeed, Indonesia itu terlalu besar. Jika konflik internal meningkat dan ekonomi collapse, maka negara ini bisa dibiarkan runtuh dengan sendirinya. China dan US bisa menyetujui penghapusan Indonesia sebagai negara, lalu membagi wilayahnya menjadi beberapa entitas kecil, mungkin negara-negara kecil. Jadi nasibnya tuh bakal seperti Uni Soviet waktu zaman dulu ketika pecah dan kemudian menjadi negara-negara kecil. Kalimantan bisa mereka jadikan sebagai zona ekonomi khusus seperti Shenzhen tanpa adanya pemerintahan nasional. Sumatera bisa dikendalikan oleh konsorsium korporasi China. Papua bisa dijadikan negara independen di bawah protektorat Barat. Jawa bisa ditinggalkan sebagai zona urban tanpa negara, hanya berisi megapolitan seperti Jakarta dan Surabaya dan lain-lain yang dikelola oleh korporasi. Hasil akhir, Indonesia sebagai negara lenyap digantikan oleh wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh entitas asing dan korporasi global. Sekarang kita melihat proyeksinya, kemungkinan terbesarnya yang terjadi adalah skenario 1 dan 2 ya, artinya Indonesia masih ada. Jadi skenario yang paling mungkin terjadi itu adalah kombinasi dari skenario 1, jadi Indonesia menjadi Singapura raksasa, dan skenario 2, Indonesia terpecah belah. Indonesia akan tetap ada, tetapi sebagai negara dengan kedaulatan yang terbatas. IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang dikendalikan oleh global power. Pulau Jawa akan tetap padat penduduk, tetapi akses terhadap sumber daya akan semakin dibatasi. Jadi
You'll own nothing and you'll be happy. Itu terjadi di Jawa. Wilayah-wilayah lain akan semakin terpecah antara pengaruh China dan pengaruh US. Konflik sosial bisa meningkat, tetapi akan dikelola dengan sistem pengawasan teknologi digital yang canggih. Kesimpulan, apa yang bisa dilakukan? Indonesia belum sepenuhnya kalah, tetapi sedang berada di persimpangan yang menentukan nasib negara ini di abad ke-21. Jika Indonesia ingin tetap berdaulat, maka harus segera memperkuat kemandirian ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Jika tidak ada strategi nasional yang kuat, maka Indonesia akan menjadi pion dalam permainan kekuatan global. Masyarakat harus lebih sadar akan dinamika geopolitik ini dan tidak hanya melihat IKN sebagai proyek infrastruktur biasa saja. Jadi menurut Anda, sahabat Dr. Tifa, siapa yang akan menang di IKN? Apakah Indonesia bisa bertahan sebagai negara berdaulat di abad ke-21 atau hanya menjadi wilayah ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan asing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.